Oke, sekarang kita lanjut ke bedah desain. Di sini gue udah siapin beberapa banner yang udah gue buat. Di sini ada banner 4:3, 4:5, 4:1, dan banner dengan template. Oke, lanjut ke banner yang 4:3. Nah, di sini gue mau kasih tahu cara buat banner seperti ini. Sebenarnya ini hanya membutuhkan 3 aset saja. Yang pertama, aset untuk background, foto utama, dan untuk logo. Hanya itu saja. Selebihnya itu pakai tools yang ada di Photoshop. Seperti di sini pakai gradient tool dan text tool. Oke, kita masukin untuk fotonya. Di sini gue punya 3 aset. Langsung drag aja semuanya ke Photoshop. Hide terlebih dahulu. Kita adjust dulu bagian backgroundnya. Oke, cukup. Nah, untuk bagian background ini kita kasih efek blur supaya biar terlihat lebih smooth lagi. Efek blur itu ada di tab filter effect. Nah, klik filter, blur, Gaussian blur. Biasanya kita pakai Gaussian blur untuk blurnya. Radiusnya di 4 cukup. Oke. Nah, setelah itu kita adjust foto utamanya. Kita naikin layernya supaya berada di atas. Oke. Untuk mengadjustnya itu agar tidak terlihat gaping seperti ini, bisa pakai shift. Oke, cukup. Setelah itu masukkan logonya. Logonya kita naikin juga ke atas layernya. Nah, seperti ini. Jika ini akan otomatis jika emang tidak tahu tengahnya di mana, arahkan aja ke tengah sampai ada tanda pink seperti ini. Ini akan otomatis di tengah. Nah. Oke, selesai. Sekarang tinggal membuat gradiennya dengan menggunakan gradient tool. Nah, ini kan hanya backgroundnya aja yang ada gradasinya ya. Untuk si subjeknya itu nggak digradasi. Jadi kita harus menduplikat layer jadi subjek dan background itu terpisah. Oke, di sini mungkin gue duplikat terlebih dahulu dengan Command J. Yang ini gue remove dulu backgroundnya karena kita pisahin nih antara background dan subjek. Oke, remove background, ini udah ke remove. Setelah itu gue gradasi bagian yang backgroundnya di sini dengan menggunakan ini masking. Jadi gue gradasinya dengan menggunakan masking, jadi supaya bisa di adjust lagi. Gradient tool, klik bagian maskingnya terlebih dahulu, jangan lupa. Lalu nah, di sini juga kita harus pilih warna hitam ya, hitam dan putih. Karena untuk gradient itu hanya gradient di masking itu hanya bisa hitam dan putih. Oke, gradient lagi. Oke, cukup seperti ini. Udah jadi untuk
untuk background dan subjek utamanya. Sekarang tinggal buat background ini ya, tulisan yang ada di background ini, Asmarani. Oke, tulisannya dulu ya, Asmarani. Teks utamanya dulu. Kita buat di tengah. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal buat background teksnya. Kita duplicate, Command J. Sebentar. Kita perbesar. Ini huruf. Ini kita ganti pakai Sage. Hurufnya besar semua. Oke, kita buat teksnya ini di belakang background objek utama. Nah, seperti ini. Perbesar kalau ada kurang. Oke, tinggal dibuat opacity. Gua buat opacity-nya di 40. Nah, jadi sekarang diduplicate aja, Command J. Nah, ini gunanya untuk transform tadi yang udah gua jelasin di sesi sebelumnya. Transform itu supaya ketika kita tarik itu yang lainnya itu tidak ikut ketarik gitu. Nih, kan gue mau narik yang ini, tapi yang lain ikut ketarik. Gue pencet, tapi yang lain ikut ketarik. Padahal udah gue pencet. Nah, itu gunanya transform. Jadi sebelum kita tarik, kita transform dulu dengan menggunakan shortcut Command T. Sini. Udah gua Command T. Maka jika ditarik, walaupun di sini di bagian sini yang gua tarik, di bagian orang ini, dia nggak akan ikut ketarik. Hanya bagian yang gua transform yang ketarik. Jadi itu gunanya untuk tools atau untuk fungsi transform. Oke, udah selesai. Simple untuk pembuatan background untuk pembuatan banner seperti ini. Jadi mungkin kita lanjut ke banner 4x5. Oke, di sini di banner 4x5 ini gua bagi menjadi 4 grid nih. Tapi di sini untuk grid yang pertama itu sama dengan grid yang keempat ini ukurannya. Untuk grid yang di tengah ini gue bedain nih, karena emang mau nunjukin yang sisi krem dan yang pinknya itu, yang light dusty. Jadi di sini tuh gue buat 5 cm untuk ukuran tinggi dari grid yang pertama. Sebelum itu, jika kita mau membuat grid, kita buat guideline-nya terlebih dahulu nih. Buat guideline-nya itu memakai rule di sini. Kalau emang belum ada rule-nya, bisa kita pencet Command R. Command R atau di sini view rule. Oke. Langsung aja kita buat guideline-nya terlebih dahulu. Di sini gua kasih dulu atasnya supaya memudahkan. Nah, seperti ini. Ini di 5 cm untuk atasnya. Untuk bawahnya di sini. Nih kalau misalkan kita mau ukur dari sini ke sini, ini kan nggak dari 0 ya. Kita bisa tarik nih dari sini.
Nah, ke sini. Jadi angka 0-nya itu berada di garis yang telah kita tentukan. Di sini 6 cm, ini juga 6 cm, berikut ini juga 5 cm. Nah, jika sudah membuat guideline-nya, langsung kita tarik asetnya. Sini di banner 4x5. Di sini gue cuma butuhin 2 aset untuk satu grid ini, karena selebihnya itu hanya menggunakan text tool dan rectangle tool, dan menggunakan textile yaitu berupa drop shadow. Oke, gue adjust dulu nih. Oh ya, sebelumnya itu kita buat backgroundnya terlebih dahulu, karena di sini backgroundnya beda-beda. Kita buat backgroundnya menggunakan rectangle tool. Oke, kita ubah warnanya. Kita pakai eyedrop, samakan seperti ini. Oke, sudah jadi untuk backgroundnya. Sekarang kita adjust untuk nih bajunya. Kita buat ke atas layer. Kita remove background terlebih dahulu karena ini nggak membutuhkan background. Remove background. Nah, di sini fungsi transform juga kita bisa merotate, flip horizontal atau flip vertikal. Nih, kita komente di sini ada flip horizontal, flip vertikal, atau bisa kita klik kanan di sini. Nah, seperti ini. Oke, sekarang udah menghadap ke kanan. Kita pasin lagi. Nah, cukup. Ini subjek ini tuh belum masuk ke background ya. Supaya nggak keluar seperti ini, kita bisa ngeblend layer rectangle dengan layer objek ini. Caranya itu di sini biarkan layer yang akan di blend itu di bagian atas nih berdampingan dengan layer yang akan di blend. Lalu di antara ini kita klik option. Nah, seperti ini, ada tanda seperti ini. Lalu klik sekali. Nah, maka layer yang di atas itu akan ngeblend ke layer yang di bawah sebagai background. Oke, ini sudah jadi. Sekarang tinggal objek family-nya. Nah, di sini juga kita remove background-nya. Oke. Nah, jika dirasa cukup untuk remove background-nya dengan AI, langsung saja. Tapi kalau misalkan seperti ini, ada bagian-bagian yang miss di remove oleh AI, kita bisa menggunakan pen tool. Di sini kegunaan pen tool untuk seleksi bagian-bagian yang tidak terhapus. Oke, kita bisa menggunakan fungsi dari pen tool. Oh iya, sebelumnya itu ini kenapa ada warnanya, karena kita masih di subtab shape. Harusnya kita pakai pad karena kita mau menseleksi, bukan membuat shape. Sini rubah dulu untuk pen tool-nya di pad. Oke. Nah, satu-satu aja seperti ini. Klik kanan, make selection tool, make selection. Oke. Lalu di sini diklik dulu untuk layer maskingnya, baru di delete. Nah, di delete-nya juga kita harus pastikan di sini berada di warna putih, bukan di warna hitam.
Kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai delete, kita harus warna putih. Jadi sebaliknya dari memakai brush, kan kalau kita pakai brush di masking itu untuk mendelete itu harus warna hitam. Seperti ini saya contohkan. Nih. Ini harus warna hitam. Tapi kalau misalkan kita pakai shortcut delete, kita harus menggunakan warna putih. Jadi sebaliknya. Nih, gue kasih warna putih, gue pencet delete. Nah, maka akan kehapus. Jadi seperti itu, kalau misalkan pakai shortcut delete, kita harus pakai warna putih, sebaliknya dengan menggunakan brush. Itu jika sudah, kita anggap ini sudah diseleksi dan sudah di delete semua, sudah rapi. Adjust lagi, perkecil untuk backgroundnya, untuk objeknya. Oke, selesai. Sekarang tinggal kita buat shadow-nya nih. Gimana buat shadow-nya? Jadi terlebih dahulu kita menggunakan yang namanya text style. Yang namanya layer style. Layer style ada di sebelah sini. Klik dulu yang mau dikasih style, effect, layer style, lalu drop shadow. Nah, seperti ini. Ini bisa di-adjust, apakah mau tebal, apakah mau size-nya besar. Bisa kita adjust. Nah, jika sudah, klik OK. Nah, di sini itu untuk drop shadow-nya masih bergantung dengan layer. Jika layer dimatiin, drop shadow gak ada. Karena dia masih bergantung di layer sini. Gimana caranya kita misahin drop shadow dengan layernya? Kita bisa klik kanan di sini, create layer. Oke. Nah, jadi maka shadow-nya akan otomatis terpisah dengan layernya. Kenapa kita pisahin? Karena kita mau buat shadow tiduran seperti ini. Shadow tiduran seperti itu kita harus adjust secara terpisah untuk shadow-nya. Caranya itu di sini nggak bisa nih langsung pakai ini, karena nggak bakal presisi, nggak bakal bisa di-adjust sesuai mau kita ke kanan ke kiri dan lain-lain. Tidak perspektif. Caranya itu di tab edit, transform, distort. Nah, maka kita bisa sesuaikan sesuai angle yang kita mau, angle cahaya. Nah, tarik aja. Jika dirasa cukup, lepas dan geser disesuaikan. Oke, sudah cukup. Di sini bayangannya masih solid. Kita buat gradasi seperti ini. Caranya juga pakai masking gradation. Di sini kita masking dulu. Pakai gradation tool. Lalu pastikan kita udah klik. Lalu buat gradasi di sini. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Jika di sini masih terlalu tebal, kita bisa pakai opacity. Sini klik dulu opacity. Nah, cukup. Itu cara membuat bayangan di sebuah objek. Selanjutnya kita buat teksnya nih. Teksnya sederhana, hanya menggunakan rectangle tool untuk backgroundnya. Di sini setelah
buat rectangle tool, untuk roundednya kita sesuaikan nih. Bisa kita tarik dari sini, klik, tarik, akan otomatis semuanya berubah. Atau bisa di-adjust di sini. Tulis aja angkanya 0,5. 0,5, enter. Nah, maka akan otomatis dia berubah. Sini gua pakai 0,3 aja. Jika misalkan salah satu sisi saja yang mau kita rubah, kita bisa pencet nih untuk linknya. Ini link together ini untuk melink semuanya agar sama jika dirubah salah satunya. Kita matiin, misalkan kita sebelah kanannya mau rounded banget gitu. Di sini misalkan jadi 1. Nah, seperti ini. Jadi itu fungsinya untuk rounded. Seperti ini saja kita buat fill backgroundnya pakai airdrop. Oke. Untuk stroke-nya di sini pakai warna putih. Ketebalannya disesuaikan. Di sini 12 pixel cukup. Terlalu besar. Di 10. Oke. Setelah itu tinggal ditambah teksnya. Duplicate, Ctrl C, sudah selesai. Mungkin kalau yang lainnya itu sama caranya seperti ini, karena ini cukup ya sama aja caranya untuk yang lain. Oke, cukup sekian untuk yang banner 4x5. Sekarang kita beralih ke banner 4x1. Oke. Di sini sebenarnya sama aja ya semuanya. Hanya menggunakan beberapa aset dan menggunakan dasar-dasar tool saja. Oke, langsung kita buat aja. Sini gua udah nyiapin 4 aset untuk banner 4x1. Sini kita tarik. Kita tarik di artboard 2. Nah, oke, kita matiin dulu, kita adjust satu-satu. Yang pertama kita adjust family-nya terlebih dahulu. Ini oke, seperti ini. Sudah oke. Sekarang kita masukkan objek kedua nih untuk baju dari Sika series. Gue pakai ini, dan backgroundnya itu harus dihapus dulu. Remove background, adjust lagi.
Oke, cukup. Sekarang kita buat background blur seperti ini. Nah, di sini gua siasatinnya, baju ini gua buat white sedikit dan gua buat blur. Oke, kita duplicate dulu nih. Setelah duplicate, kita pakai yang ini aja. Kita tarik ke sini. Sorry, yang ini di komente dulu supaya bisa ke transform. Ini diperbesar sampai kelihatan bajunya aja. Karena yang kita mau buat background itu hanya bajunya aja. Oke, cukup. Setelah itu di sini gua pakai adjustment layer brightness. Nih, di sini adjustment layer. Brightness-nya gua naikin. Cukup segini. Nah, jangan lupa nih, kalau kita udah buat adjustment layer seperti ini, kita blend terlebih dahulu ke layer yang kita akan adjust. Di dalam konteks di sini kita mau adjust layer yang ini. Jadi di rendengin seperti ini, atas bawah, dan kita blend. Kenapa kita blend? Kalau kita nggak blend itu, jadi layer yang di bawahnya, layer di bawah adjustment layer ini akan ikut-ikutan ke adjust seperti ini contohnya. Nih, layer yang family ini ke adjust, jadi brightness-nya itu jadi naik. Makanya kita blend dulu ke layer yang setelah kita tentukan. Nah, di sini kita pencet option di antara layer ini, klik. Nah, maka si adjustment layer ini akan ngeblend ke layer yang udah kita tentukan. Seperti itu. Sekarang gua pakai efek blur. Klik dulu filter, efek blur, Gaussian blur. Sesuaikan aja. Nah, cukup. Oke, kalau udah, ini background yang kelebihan ini bisa kita hapus. Di sini pencet dulu untuk maskingnya, pakai brush tool, kita pindah ke warna hitam, kita hapus. Dah, udah selesai untuk backgroundnya. Sekarang tinggal bacaan motifnya nih. Kita kasih kotak lagi untuk detail motif. Detail motif, kasih warna putih. Oke. Sini untuk struknya kita kasih warna yang sama seperti ini. Eyedrop. Oke. Struknya kita perbesar menjadi 3 pixel. Oke, sudah jadi. Tinggal di duplicate. Command J, tarik, adjust. Oke, cukup. Oke, cukup di sini. Tinggal untuk si detailnya ini kita blend lagi, masukin baju ini nih. Jadi gua duplicate lagi ini, Command J, gua tarik dulu ke tengah sini, Command T dulu untuk transform, tarik,
sesuaikan daerah yang mau kita masukin ke rectangle. Lalu untuk layer ini kita ke atasin dulu di atas layer yang akan kita blend. Di sini, nah berarti di sini layernya kita blend lagi, klik option, klik sekali. Nah, akan otomatis ke blend ke rectangle yang telah kita tentukan. Selanjutnya untuk detail kerah, di sini gua pakai aset yang baru nih. Oke, detail kerah gua pakai ini. Gua remove background dulu. Gua tarik ke atas rectangle yang akan kita blend. Oke, disesuaikan bagian yang akan kita highlight untuk detail. Sini. Lalu kita blend. Nah, seperti itu. Sekarang tinggal untuk garisnya ini, sederhananya gue pakai rectangle aja. Di sini kita buat rectangle kecil seperti ini. Gua rubah warnanya, gua hidrop jadi sama seperti garis ini. Oke. Gua duplicate lagi, Command J ke bawah. Tarik biar kecil. Oke, selesai. Sekarang tinggal teksnya. Teksnya di sini dibungkus dengan rectangle lagi. Kita buat rectangle-nya. Oke. Sini gua buat radiusnya atau roundednya seperti ini. Nah, cukup. Sini buat teksnya. Nah, di sini teksnya itu pakai layer style emboss. Langsung aja kita praktekkan. Ini untuk ininya warnanya kita ubah dulu. Itu. Oke. Kenapa nggak merubah? Oh, ini kita jangan blend dengan layer ini ya. Kita kalau nggak jadi blend atau unblend, bisa klik option lagi di sini. Klik sekali. Nah, baru kita ke atasin. Ini cukup di atas. Oke. Yang ini di blend lagi nih, karena kan kita tadi telah unblend yang bawahnya, jadi ini yang atasnya itu ikut ke unblend, jadi kita blend lagi. Oke. Udah, sekarang pakai teks. Laurel. Buat warnanya menjadi warna putih. Oke. Cukup. Sekarang kita buat efek di layer style. Klik di sini. Bevel and emboss. Oke. Baru kita sesuaikan untuk embossnya. Nah, di sini ya. Apakah bayangannya mau kelihatan atau hanya samar-samar? Nah, cukup segitu. Oke, kita udah buat layer style emboss. Setelah itu, kita buat teks yang lainnya. Sini buat terlalu besar. Buat Sika
series. Nah, ini beda ukuran hurufnya, beda ketebalannya. Kita buat reguler aja. Oke, untuk ukurannya juga beda. Nah, kita buat 12. Lalu kita sesuaikan warnanya, warna hitam. Oke. Mari kita sesuaikan di sini. Nah, ini di sini kan renggang ya. Nah, ini di sini gunanya untuk karakter, tab karakter di sini. Supaya ini nggak renggang, kita bisa pakai ini. Pakai di tab karakter. Kita sesuaikan. Udah, jika cukup. Color green, tinggal teks detail motif. Dikit aja. Sini. Di detail motif. Ukurannya sesuaikan. Oke, habis itu kita duplikat lagi, Command J, ke bawahin. Sini detail. Nah, sudah jadi. Mungkin sekian aja ya untuk pembuatan banner 4x1-nya. Untuk selanjutnya kita buat banner dengan template. Oke, lanjut. Sekarang kita buat atau kita adjust banner dengan template. Ini banner yang udah gua buat pakai template. Templatenya dapat di mana? Gua biasanya cari aset-aset atau cari template itu di Freepik. Nah, di sini, platform sini. Kita bisa cari aset-aset, misalkan background estetik, kan, background atau objek-objek lainnya. Di sini juga kita bisa sesuaikan. Ini kan filenya ekstensinya JPEG. Misalkan kita pengen PSD, jadi sebagai template. Nah, di sini bisa dicari dengan keyword tertentu yang kita mau. Banner, fashion, promo. Nah, di sini bisa kita jadiin referensi untuk desain banner kita, atau kita pakai asetnya misalkan kita pengen pakai aset ini aja, kita pakai aja, kita download dulu, kita copy untuk aset yang di sini sebagai referensi. Oke. Cara downloadnya tinggal di sini, klik download file PSD-nya. Kalau yang dua-duanya, download zip dua-duanya nih, JPEG dan PSD. Oke, di sini gua udah download. Nah, ini file utamanya. File dari Freepik-nya. Ini file yang udah gua adjust dan gua tambah-tambah. Nah, sebagai contoh, mau langsung gua praktekin untuk adjust-nya. Sini. Kita pindahin ke artboard yang kedua, Facebook cover 2. Enggak mau. Nah, pindahin.
Nah, coba kita buat seperti ini. Simple untuk membuat seperti ini. Di sini gua copy dulu untuk asetnya. Copy aja dari sini ya. Oke. Nah, sini. Nah, untuk masukin ke sini kita pakai blend mode seperti sebelumnya. Kita buat ke sini. Kita cari dulu nih, itu foto yang mana. Nah, foto yang ini nih, change picture. Kita masukin ke layer sini. Lalu kita buat blend dengan klik sini. Nah, otomatis akan masuk. Selanjutnya gue masukin ke ini. Masukin orangnya. Lalu ininya tinggal di adjust sesuai yang kita mau. Di sini periode 2000 sampai 28 Maret 2025. Oke, gua hapus yang nggak perlu. Oke, cukup. Di sini gua ini aja 30%. 30% besar. Ini juga gua perbesar. Klik aja. Nah, cukup. Sini gua ubah jadi Titania. Ini clearance. Nah, ini kan terlalu renggang ya. Kita manfaatkan tab karakter. Di sini terlalu renggang, 200, kita buat 0 aja supaya default kerenggangan karakternya 0. Oke, cukup. Tinggal kita buat lagi teksnya nih. Di duplicate dulu, Command J, diskon, enter, up to. Oke, sini gue pakai font Popin yang medium. Gue manfaatin tab karakter juga. Gue buat cap semua. Nah, di sini. Oke. Dan gue rata kanan. Tentunya gue power besar. Oke, cukup. Untuk ketebalannya gue ubah. Nih. Nah, hanya seperti itu kalau menggunakan template. Oh iya, untuk ininya kita masukin dulu asetnya. Nih, di sini gue pakai kayak gini. Gue blend ke backgroundnya. Pakai blending mode. Nah, gua cari backgroundnya dulu. Backgroundnya di bawah, gua tarik. Nah, di sini. Nah, ini dia.
Gua di sini blending mode-nya gua atur. Nah, seperti ini di soft light. Jadi soft light atau ya disesuaikan sesuai keinginan. Nah, di sini nih. Divide. Oke. Jadi seperti itu untuk membuat banner dengan menggunakan template. Jadi walaupun kita pakai template, kalau nggak tahu dasar-dasarnya ya susah juga. Jadi itu saja studi kasus bedah banner pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.